berjumpa kembali dalam kelas Corporate Finance. Dalam sesi kali ini saya akan membahas tentang struktur modal atau capital structure. Ada dua hal yang ingin kita capai dari sesi kali ini. Yang pertama adalah saudara mampu menjelaskan implikasi dari struktur modal terhadap firm value dan terhadap cost of equity menurut proposisi pertama dan proposisi kedua dari Modigliani Miller dengan asumsi tanpa pajak korporasi. Nah, yang kedua, saudara mampu menjelaskan implikasi dari struktur modal terhadap firm value dan terhadap cost of equity menurut proposisi pertama dan kedua dari Modigliani Miller dengan asumsi adanya pajak korporasi. Nah, siapakah Modigliani dan Miller ini? Mereka adalah pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, dan teorema yang mereka hasilkan, proposisi dari Modigliani dan Miller, ini sangat amat fundamental. Modigliani adalah profesor di Massachusetts Institute of Technology, dan Miller adalah seorang profesor di Chicago Graduate School of Business. Apa yang mereka ajukan ini sangat terkenal dan diajarkan di semua sekolah bisnis. Baiklah, kita akan mulai dengan capital structure without corporate tax. Jadi struktur modal tanpa pajak korporasi. Nilai dari sebuah perusahaan, saya bicara ini market value, didefinisikan sebagai jumlah dari nilai bonds dan jumlah dari stocks. Mirip dengan neraca, ya, aset sama dengan liability tambah equity. Itu kalau kita bicara nilai buku. Tapi kita bicara nilai pasar, market value, itu juga sama. Value of the firm itu adalah jumlah dari nilai dari bonds ditambah nilai dari stocks atau shares. Jadi ini contohnya di sini. Kita bisa melihat sebuah perusahaan di mana bondsnya punya value yang lebih tinggi daripada stocks, dan sebaliknya stocks bisa lebih banyak daripada bonds. Ya, dan value-nya digambarkan dengan ukuran dari lingkaran ini. Mengapa shareholder perlu peduli dengan maksimalisasi nilai perusahaan? Firm value. Kenapa shareholder harus memikirkan maksimalisasi dari value of firm ini, lingkaran ini, ya, atau V itu, V ini, ya. Kemudian apakah ada struktur modal tertentu, perbandingan antara stok dan bonds yang bisa memaksimalkan firm value, V ini? Adakah komposisi perbandingan antara hutang atau bonds dengan equity, stocks, yang akan memaksimalkan value dari perusahaan, value of firm? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kenapa manajemen perlu memaksimalkan firm value? Karena ketika mereka memaksimalkan firm value, maka secara otomatis para shareholder juga diuntungkan. Terjadi maksimalisasi shareholder value. Dan bukankah tujuan dari bisnis adalah menciptakan value untuk shareholders? Nah, kita akan melihat mengapa hal ini akan terjadi. Ketika Anda maksimalkan firm value, secara otomatis shareholder akan diuntungkan. Kita akan jelaskan lewat contoh berikut. Misalkan ada sebuah perusahaan yang unlevered. Unlevered artinya tidak mempunyai hutang, tidak menggunakan leverage. Hutang itu adalah leverage, pengungkit. Sehingga kita bisa memperbesar bisnis kita dari jauh lebih besar daripada modal equity yang kita miliki. Nah, perusahaan yang unlevered, katakan value-nya ada $1.000. Perusahaan tersebut memutuskan untuk mengubah struktur modalnya dengan meminjam $500, berarti sekarang ada hutang, dan membayarkan dividen sejumlah $500 kepada para shareholder. Nah, kita lihat ya, jadi di sebelah kiri ini adalah struktur modal awal, original capital structure-nya, di mana dia tidak punya utang, unlevered. Utangnya 0, debt-nya 0, equity-nya 1.000, sehingga firm value-nya 1.000. Ini kondisi awal. Nah, ada 3 skenario
kita anggap ada 3 skenario yang terjadi pada perusahaan tersebut karena dia mengubah struktur modalnya. Pertama, firm value-nya bisa naik ke 1.250, bisa tetap di 1.000, atau malah turun ke 750. Ini skenario pertama, firm value-nya naik ke 1.250, yang kedua stay, dan yang ketiga malah turun ke 750. Nah, kita lihat komposisinya, apa yang terjadi. Dalam kasus pertama, ketika firm value-nya naik menjadi 1.250 dan hutangnya 500, kita tahu equity-nya sudah pasti 750. Ya, karena debt ditambah equity sama dengan firm value. Skenario kedua, kita tahu equity-nya 500. Karena hutangnya 500, equity-nya tinggal 500. Sehingga nilainya stay 1.000. Di skenario ketiga, katakan firm value-nya hanya menjadi 750 sebagai akibat perubahan struktur modal. Kita tahu hutangnya 500 sehingga kita tahu equity-nya menjadi 250. Nah, apa yang terjadi dengan shareholder value? Kita lihat dari ketiga skenario tersebut. Nah, dalam skenario pertama terjadi capital gain minus 250. Semula equity-nya ada 1.000 menjadi 750. Berarti terjadi penurunan 250. Tetapi dia menerima dividen 500. Sehingga buat shareholder dia memperoleh net gain ya sebesar 250. Dalam kasus kedua, equity dia semula ada 1.000, sekarang menjadi 500, Nih equity-nya ya. Sehingga terjadi pengurangan 500, tetapi dia terima dividen 500. Jadi artinya baik firm value maupun equity value-nya tidak berubah. Ya, tidak terjadi perubahan apapun di sini. Kemudian dalam kasus ketiga, shareholder mengalami kerugian atau capital gain-nya turun 750. Semula dia ada 1.000, sekarang nilai di perusahaan tinggal 250. Berarti equity-nya mengalami penurunan 750. Tetapi pada saat yang sama dia terima equity 500 sehingga netnya dia masih rugi atau turun 250. Nah, dari contoh ini kita lihat ketiga skenario ini yang paling menguntungkan buat shareholder tentunya adalah skenario pertama karena dia mengalami net positive gain. Dan ini adalah skenario ketika firm value-nya ternyata naik. Firm value-nya naik ya. Ini paling tinggi. Firm value-nya dari 1.000 naik ke 1.250. Artinya apa? Bapak Ibu, para peserta sekalian, ketika kita maksimalkan firm value, secara otomatis equity value-nya akan naik. Secara otomatis ya, ketika kita maksimalkan firm value, maka shareholder equity value itu juga ikut naik. Dengan demikian, manajer seharusnya memilih struktur modal ya yang akan memaksimalkan firm value. Karena struktur modal tersebut paling menguntungkan untuk para shareholder. Demikian. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada struktur modal tertentu, perbandingan antara debt dan equity yang bisa memaksimalkan firm value? Apakah ada? Nah, kita akan menjawabnya lewat sebuah ilustrasi ya. Bisa nggak kita mengatur struktur modal dalam perusahaan agar firm value jadi maksimal? Nah, kita lihat contoh berikut. Ini ada Trans Am Corporation dan hari ini struktur modalnya seperti ini. Asetnya ada 8.000, tidak punya utang berarti unlevered. Equity, market dan book value-nya kita anggap sama dulu. Market value dan book value-nya kita anggap sama. Sekali lagi book value ini berdasarkan accounting, apa yang sudah terjadi. Market value adalah berdasarkan present value dari future cash flow. Kita anggap sama dulu, sama-sama 8.000.
Jadi asetnya 8.000 tanpa hutang sehingga equity value-nya 8.000. Kemudian suku bunga yang berlaku buat perusahaan ini kalau dia meminjam adalah 10%. Kemudian market value per share dari perusahaan ini $20 per lembar, hari ini kita tahu ya. Dan jumlah saham yang outstanding ada 400. Jadi 400 lembar dikalikan 20 itu adalah 8.000. Itu nilai equity. Kemudian Transam ini mau mengubah struktur modalnya. Jadi sekarang mau membagi 50-50. Yang semula equity-nya 8.000 ini menjadi dibagi dua, 4.000 dan 4.000. 4.000-nya hutang, debt, dan 4.000-nya equity. Interest rate masih sama, market value-nya masih sama, namun jumlah share outstanding-nya tentu berkurang ya, karena sekarang tinggal 200 ya, tinggal 200. Kenapa? Karena sebagian utang ini membeli kembali saham dari shareholder ya, sehingga yang 400 ini berkurang menjadi 200, masing-masing nilainya 20, sehingga nilai equity-nya 4.000. Demikian. Kemudian kita akan lihat apa dampak dari capital structure yang berubah tersebut pada return untuk shareholder. Ya, apakah ada perubahannya? Nah, kita lihat ada 3 kasus, ada 3 skenario nih. Pertama, ketika Transam tersebut menghadapi resesi. Kemudian ketika dia menghadapi situasi yang seperti diharapkan, expected. Jadi tidak lebih baik, tidak lebih buruk daripada ekspektasi semula. Dan yang ketiga, ketika perusahaan Transam itu ternyata mengalami pertumbuhan yang pesat, ada ekspansi. Jadi ada 3 skenario bisnis, yang turun, yang stay, dan yang berkembang. Ya, bisnisnya kan bisa menghadapi berbagai situasi. Nah, ini dalam tabel yang di atas kita melihat dampak dari ketiga skenario ini pada perusahaan ketika Transam masih tidak punya utang, masih unlevered, ya, masih struktur modal yang awal. Sedangkan di bawahnya ketika dia sudah meminjam 4.000 dolar sebagai utang. Nah, kita lihat return on asset ini adalah 5%. Ya, kita anggap itu 5% kejadiannya, ya, ketika asetnya ada tadi 8.000, maka 5% ini artinya menghasilkan earning atau keuntungan $400, yaitu 5% dari asetnya, 5% dari 4.000, dari 8.000, sehingga earningnya ada 400. Dalam kasus di mana bisnis berjalan seperti diharapkan, kita memperkirakan return on assetnya adalah 15%. Sehingga earningnya adalah 15% kali total asetnya 8.000. Ya, saya coba sajikan supaya tidak lupa, ini 8.000 asetnya ya, 8.000 dalam keadaan sekarang. Dan dalam keadaan ekspansi, kita anggap return on assetnya naik ke 25%, sehingga 25% kali 8.000 adalah 2.000. Itu adalah earningnya. Ya, itu saya kira mudah dipahami. Nah, kemudian kita lihat dampaknya terhadap return on equity. Ya, return on equity itu adalah berapa earningnya dibagi berapa nilai equity-nya. Nah, dalam hal dia unlevered, ini unlevered ya, berarti asetnya sama dengan equity-nya, 8.000. Sehingga dengan demikian ROE-nya, return on equity-nya ini sama saja dengan ROE-nya karena aset dan equity-nya sama. Berarti ROE-nya adalah ROE ya, return on equity-nya adalah $400 dibagi equity-nya 8.000, yaitu 5%. Dalam keadaan normal 1.200 dibagi 8.000 itu adalah 15%, dan dalam keadaan ekspansi $2.000 dibagi 8.000 yaitu 25%. Ya, berarti ini sama persis ya. Nah, bagaimana dengan earning per share-nya? Nah, kita tahu
Jumlah sahamnya ada 400 lembar. 400 lembar ya. Jadi earning per share-nya adalah $400, ini earningnya dibagi jumlah saham beredar 400 yaitu $1 per lembar. Dalam kasus expected, bisnis berjalan normal, maka earningnya 1.200 dibagi 400, $3 per lembar. Dan dalam keadaan ekspansi, 2.000 dibagi 400, yaitu $5 per lembar. Ya, jadi kita bisa lihat dampak dari ketiga skenario ini terhadap ROI dan terhadap EPS-nya. Nah, sekarang kita lihat kasus kedua di mana si Transam sekarang sudah meminjam 4.000 dan equity-nya 4.000 dengan total aset sama 8.000. Ya, jadi kita lihat di sini perbedaannya sekarang asetnya masih sama 8.000 tapi dibagi dua, 4.000 hutang, 4.000 equity dan jumlah saham outstanding-nya adalah 200 ya, dan nilai pasarnya masing-masing $20 per lembar. Berarti dalam keadaan resesi ya, perusahaan tersebut akan mendapat return on asset hanya 5% dan earning before interest-nya adalah 5% dikalikan 8.000 nilai asetnya ya, yaitu 400. Tapi kemudian perusahaan tersebut harus membayar bunga di sini. Dia harus membayar bunga sebesar 400 yaitu 10% suku bunganya kali utangnya 4.000. 10% suku bunganya ya kali 4.000 utangnya. Jadi dia harus bayar bunga 400. Sehingga berapakah earning perusahaan tersebut setelah bayar dipotong dengan interest menjadi 0, ROI-nya menjadi 0, earning-nya 0 ya. Dan EPS-nya 0, tidak punya earning. 0 ya. Nah, kemudian ketika perusahaan berjalan sesuai dengan harapan, return on asset-nya adalah 15% dan earning before interest-nya adalah 15% kali asetnya 8.000 yaitu 1.200 dipotong bunga sama 400 sehingga earning after interest-nya 800. Kemudian return on equity-nya berapa? 800 dibagi dengan nilai equity-nya 4.000 ya, earning setelah bayar bunga dibagi dengan equity yaitu 800 dibagi dengan 4.000 nih equity-nya, sehingga nilainya adalah 20%. 800 dibagi 4.000 itu 20%. Earning per share-nya adalah 800 dibagi 200 lembar saham ya, dalam keadaan levered ya atau punya leverage. Jumlah saham yang beredarnya hanya setengah dari semula. Tadinya 400 lembar, sekarang 200 lembar. Sehingga earning per share-nya adalah 800 dibagi 200 yaitu $4 per lembar. Nah, dengan perhitungan yang sama kita lihat saat ekspansi, return on asset ini sama ya, 25%. Bisnisnya berjalan bagus. Sehingga mendapatkan earning before interest itu adalah 25% kali aset, mendapatkan 2.000. Dipotong bunga 400, ada sisanya, untungnya 1.600 dan 1.600 dibagi nilai equity 4.000 itu adalah 40%. Itu adalah return on equity-nya. EPS-nya adalah 1.600 dibagi 200 lembar saham yaitu $8 per lembar. Ya, kita sekarang lihat ini efek dari perbedaan struktur modal ya terhadap ROI, return on equity, dan terhadap EPS. Nah, jadi kalau saya gambarkan dalam chart, ya, di sini saya coba gambarkan di sumbu datar ini adalah berapa earning before interest. Ya, jadi dianggap ini sekali lagi ya, ini kasus pertama ini tidak ada pajak dulu, no tax. Ya, dalam diskusi kita di bagian pertama. Ini adalah earning before interest-nya dan ke atas adalah EPS-nya, earning per share-nya. Jadi kita lihat tadi dalam kasus di mana perusahaannya belum punya utang, unlevered. Kita lihat ya, earning-nya 400, EPS 1. Earning 1.200, EPS 3, earning-nya 2.000 ya, dan EPS-nya 5. Gitu ya. Jadi 400 ya, itu earning-nya 1
Ya, itu ada di garis ini. Kemudian ketika dia 1200 dia dapat 3 di sini. EPS-nya ya, 1200 dia dapat EPS-nya 3 dan 2000 EPS-nya 5. Ini di sini 2000 ya. Dia dapat 5 di atas sana ya. Itu adalah earning per share-nya. Jadi kalau dilanjutkan garisnya sampai ke sana. Jadi sepanjang garis yang ini, yang saya sorot ini adalah dampak dari earning before interest ya. Ketika bisnisnya expand terhadap EPS-nya. Kita bisa lihat ya, semakin besar bisnisnya maju, earning-nya lagi bagus gitu ya, bisnis berjalan baik, semakin baik keadaan bisnis, maka EPS-nya juga tentunya naik, mengikuti garis yang ini. Tetapi ketika perusahaan kemudian mengubah struktur modalnya, dia mengikuti garis yang berbeda, yaitu garis yang putus-putus ini, yang lebih tegak. Nah, coba kita lihat ya. Ketika earningnya before interest ada 400, 1200 dan 2000, efeknya terhadap EPS itu beda. Kalau tadi 135, sekarang menjadi 0, 4, dan 8. Ya, jadi ketika earning before interest-nya 400, maka EPS-nya 0. Karena dia punya utang, dia harus bayar bunga. Jadi nggak ada earning-nya ya di sini. Tapi ketika bisnisnya bagusan dikit ya, di angka 1200 ya, tadi kita lihat ya 1200 di sini, EPS-nya menjadi 4 di bawah. EPS-nya 4 nih, EPS-nya 4 nih di sini. Lebih bagus dari ketika tanpa utang, EPS-nya cuma 3. Nah, kemudian ketika dia 2000 ya, ketika bisnisnya betul-betul berjalan sangat baik, ini 2000 earning before interest-nya, maka EPS-nya tadinya 5, sekarang dengan adanya perubahan struktur modal, EPS-nya jadi 8. Jadi ketika dia di 2000 sini, ini jauh di atasnya lagi. 8 di sini ya, mengikuti garis putus-putus ini. Jadi kita lihat garis putus-putus ini menggambarkan efek dari bisnis ya, yang berkembang semakin bagus ke kanan ini ya, terhadap EPS. Garisnya lebih tegak dibandingkan ketika tidak punya utang. Nih artinya apa? Artinya semakin bisnis berkembang baik, maka EPS-nya akan berkembang naik lebih pesat lagi dibandingkan ketika tidak punya utang. Ini ya, ketika di titik ini, dari titik break even ini 800 dan 2 ini sama ya, berarti tanpa utang dan dengan utang ini sama EPS-nya. Nah, dari sini ke kanan ketika bisnis berjalan baik, maka perusahaan yang menggunakan hutang ini EPS-nya akan lebih bagus dibandingkan ketika dia tidak punya utang. Begitu. Tetapi sebaliknya, ketika bisnisnya berjalan tidak sebaik harapan, di sebelah kiri ini ya, berarti earning-nya turun, earning perusahaannya, efeknya terhadap shareholder justru semakin buruk. Nah, ketika dia berutang, maka EPS-nya akan di bawah dari EPS ketika dia tidak punya utang. Ya, saya harap ini sangat jelas. Jadi ketika perusahaan memiliki utang, ketika keadaan bisnis bagus, shareholder akan menikmati keuntungan yang lebih baik di sini dibandingkan kalau dia nggak punya utang. Tetapi ketika bisnisnya tidak berjalan baik, earningnya tidak sebaik harapan, justru dia akan mengalami EPS yang menurun lebih banyak dibandingkan ketika dia tidak punya utang. Ya, jadi meskipun leverage atau hutang bisa meningkatkan earning per share, tetapi leverage juga bisa menimbulkan resiko ya, menurunkan EPS lebih banyak lagi bila earning before interest-nya atau return on asset-nya tidak maksimal. Ketika bisnis sedang turun, ya, efeknya akan lebih besar terhadap shareholder karena bunga tetap harus dibayar, begitu ya. Tapi ketika bisnis lagi bagus, itu hasilnya akan menutupi bunga yang kita bayarkan jauh di atasnya. Ya, jadi leverage itu bisa meningkatkan EPS lebih bagus daripada kita nggak punya utang, tapi sebaliknya bisa menurunkan.
EPS. Lebih banyak ketika bisnis tidak berjalan baik. Artinya apa? Hutang meningkatkan risiko. Ya, meningkatkan risiko. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada proposisi pertama dari Modigliani-Miller atau MM. Modigliani-Miller menyatakan dalam proposisi yang pertama bahwa nilai dari sebuah levered firm adalah sama dengan nilai dari unlevered firm. Jadi firm value dari perusahaan yang berutang sama yang tidak berutang itu sama saja dengan ukuran yang sama ya. Artinya apa menurut Modigliani-Miller? Artinya tidak ada struktur modal tertentu yang bisa meningkatkan firm value. Struktur modal tidak ada kaitannya dengan firm value. Itu adalah proposisi dari Modigliani-Miller. Nah, ini berlaku ketika tidak ada pajak ya. Kita sedang membahas kasus MM Modigliani-Miller ini tanpa pajak dulu. Dari awal diskusi sampai sekarang kita tidak ada corporate tax. Nah, saya akan berikan contoh ya di mana apa yang dilakukan perusahaan ya bisa dilakukan oleh shareholder dan itu tidak ada efeknya terhadap firm value. Katakan ada seorang investor memiliki dua kemungkinan, dia bisa pilih strategi A atau B. Dalam strategi A, dia akan membeli 100 lembar saham dari perusahaan yang levered, artinya punya utang. Ya, perusahaan equity, dia beli equity saham tapi perusahaannya punya utang, levered equity istilahnya. Dia beli seharga $20 per lembar. Jadi total investasinya adalah $2.000. Ya, 100 lembar kali masing-masing 20. Itu strategi A. Dia membeli perusahaan yang levered seharga $2.000. Nah, dalam strategi B, ini adalah strategi di mana dia membeli perusahaan yang unlevered, tetapi dia menggunakan homemade leverage. Jadi ini hutang pribadi ya, dibikin di rumah utangnya nih. Jadi ini utang personal, baru dia beli perusahaan yang unlevered. Nah, bagaimana caranya? Dia pinjam $2.000, lalu dia tambah equity sendiri $2.000, jadi total investmentnya $4.000 untuk membeli 200 lembar dari perusahaan yang unlevered. 200 lembar kali 20, jadi 4.000 ya, 4.000. Nah, kalau saya buat dalam tabel berikut ini, apa yang terjadi dengan perusahaan tadi? Ya, dalam strategi A, si investor membeli 100 lembar saham dari perusahaan yang levered, maka tadi Transam tadi kita masih ingat ya, earning per share-nya dalam keadaan levered itu adalah 0, 4, dan 8. Ya, masih ingat ya, ini 0, 4, dan 8. Ini kasus di mana si investor beli perusahaan Transam ini, perusahaan yang levered. Ya. Dia akan dapat EPS-nya 0, 4, dan 8. Dan dia EPS-nya berapa earning yang diperoleh dari 100 lembar yang dia beli, tinggal dikali 100, di sini 0. Di sini dia peroleh 100 lembar kali 4, $400. Di sini 100 lembar kali 8 yaitu $800. Ya, jadi ini payoff yang diterima oleh shareholder ketika dia membeli perusahaan yang sudah levered, ya. Nah, cost dia berapa? 100 lembar kali 20 yaitu investmentnya 2.000. Nah, dalam kasus yang kedua di mana dia melakukan homemade leverage, apa yang terjadi? Earning per share-nya karena dia beli 200 itu adalah 1 kali 200 ya. Kita tahu dalam keadaan unlevered EPS-nya adalah 1, 3, dan 5 ya. Dari contoh sebelumnya, ketika perusahaan Transam itu tidak punya utang, EPS-nya adalah 1, 3, dan 5 ya. Dalam keadaan resesi 1, expected 3, dan ekspansi 5 ya. Sehingga payoff-nya seperti apa buat si investor yang menempuh strategi B? Dia akan terima $1 kali 200 lembar, terima 200 di sini. Dalam kasus expected, $3 kali 200 dia terima 600.
Dalam kasus ekspansi, dia akan terima $5 per lembar kali 200 lembar, dia akan terima 1.000. Ini payoff sebelum dia membayar bunga atas pinjaman dia. Nah, tadi kita tahu bahwa dia meminjam 2.000 nih di sini ya. Dia meminjam 2.000 dan bunganya 10%, sama dengan corporate cost of debt ya. Sehingga dia harus membayar bunga 200 dalam ketiga skenario itu. Sehingga net payoff atau earning buat si investor dalam kasus resesi dia tidak terima apa-apa, 200 kurang 200. Di kasus expected dia terima 400, 600 dikurangi 200. Dan dalam kasus ekspansi 1.000 dikurangi 200 dia terima 800. Dan cost awalnya berapa? Cost awalnya uang equity yang dia keluarkan sendiri adalah hanya 2.000 ya, yaitu 200 lembar kali $20 per lembar ya, yaitu 4.000 dikurangi pinjamannya 2.000, jadi yang uang sendiri dia harus keluarkan adalah 2.000 di sini ya. Dia menambah investasi sendiri sebesar 2.000. Total investment 4.000, yang 2.000 pinjaman. Jadi equity dia yang dia harus keluarkan sendiri secara personal adalah 2.000. Nah, dari sini kita bisa melihat investment awalnya ternyata sama, strategi A dan B. Dalam strategi A dia keluar 2.000, dalam strategi B dia keluar 2.000. Dan payoff-nya juga dalam setiap skenario ternyata sama. Ketika dia menempuh strategi A, dia akan terima 0 waktu resesi, dia akan terima 400 waktu bisnis berjalan seperti harapan, dan terima 800 ketika bisnisnya expanding. Nah, dalam strategi B, ketika dia menempuh homemade leverage, dia juga ternyata payoff-nya sama persis, 0, 400, dan 800. Jadi baik investment awal di sini dan payoff-nya sama persis. Sama persis. Gitu ya, sama persis. Jadi investment awalnya sama-sama 2.000, payoff-nya adalah 0, 400 atau 800. Nah, jadi disimpulkan baik initial cost dari strategi A dan B dan payoff-nya sama persis. Artinya, manajemen perusahaan Transam tidak menambah atau mengurangi nilai apapun bagi shareholder dengan melakukan leverage. Seandainya dia minjem, ternyata buat investor, shareholder itu nggak ada efeknya bahwa perusahaan itu si Transamnya mau meminjam atau tidak. Karena apa yang dilakukan oleh manajemen dapat dilakukan sendiri oleh shareholder. Nah, misalnya perusahaannya tadi nggak levered ya di sini ya, di sini dia beli yang nggak levered. Si shareholder bisa secara pribadi bikin homemade leverage sehingga efeknya sama persis dengan perusahaan levered. Jadi buat shareholder perusahaannya di levered atau unlevered itu sama persis, nggak ada bedanya. Manajemen perusahaan mau minjem atau tidak mau minjem, apa yang dilakukan manajemen di perusahaan bisa di-copy secara personal, homemade oleh si shareholder. Jadi itu nggak ada bedanya. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan manajemen bisa dilakukan sendiri oleh shareholder. Bila seandainya firm value dari levered firm ternyata lebih besar daripada unlevered firm, seharusnya investasi strategi A akan lebih mahal daripada strategi B. Betul ya? Karena misalnya nih, perusahaan yang levered ini value-nya lebih tinggi daripada yang di bawah ini unlevered ya, ini perusahaan unlevered. Maka cost-nya ini pasti lebih mahal. Karena value perusahaannya lebih besar ya. Value perusahaan kasus A ini yang levered, seandainya dia lebih besar, maka harga per lembarnya kan lebih mahal. Sehingga investment awal di sini akan lebih tinggi dibandingkan ketika perusahaan si shareholder membeli yang unlevered. Ya, seandainya firm value dari levered lebih besar daripada unlevered, investment strategi A lebih besar daripada strategi B. Nah, kalau ini terjadi, si investor nggak mau beli lebih mahal karena payoff-nya sama ya, 0, 400, 800. Ngapain dia beli
menempuh strategi A karena nanti investmentnya akan lebih mahal, bukan 2.000, lebih mahal dari 2.000. Dia pasti akan menggunakan jalur homemade. Dia akan meminjam sendiri dan membeli saham perusahaan unlevered firm. Dia akan beli yang perusahaan yang unlevered saja untuk mendapatkan net earning yang sama persis dengan seandainya kalau dia membeli levered firm. Jadi kalau ada investor ya mau mendapatkan 0,400-800, dia akan pilih yang 2.000 dengan cara homemade leverage daripada kalau seandainya dia beli yang levered tapi costnya lebih tinggi, bukan 2.000, mungkin 3.000, mungkin 4.000 karena value perusahaan yang levered katakanlah lebih tinggi. Nah, tapi ini tidak terjadi. Jadi tidak ada investor rasional yang mau membeli saham dari levered firm. Ya, maka strategi A itu nggak akan ada yang mau. Karena returnnya akan jauh lebih baik kalau menempuh strategi B. Beli saja yang unlevered. Karena tidak ada yang mau beli nilai saham, karena tidak ada yang mau beli perusahaan yang levered, maka value atau price dari saham yang levered tadi itu akan turun. Ya, nilai market value dari levered firm itu akan turun sampai ke angka yang sama dengan market value dari unlevered firm. Begitu ya cara kerjanya. Jadi artinya firm value dari levered firm tidak mungkin lebih tinggi atau lebih besar daripada unlevered firm. Tidak mungkin. Ya. Karena seperti ini ya. Jadi di sini pasti harus sama-sama 20. Katakan kalau strategi A ini value ini tinggi, berarti investmentnya lebih mahal, tapi payoff-nya sama aja. Payoff-nya sama aja. Nggak ada yang mau saham gitu. Sampai akhirnya ini ditinggalkan orang menempuh strategi B, sampai harga A ini turun ke equilibrium value di mana nilainya harusnya sama dengan yang di bawah. Ya, di mana di sini adalah unlevered. Nah, dari contoh ini contoh sederhana yang menunjukkan bahwa nilai antara levered firm itu selalu sama dengan nilai unlevered firm regardless dari struktur modalnya. Ya, jadi tidak tergantung pada struktur modal. Mau minjam mau tidak, si shareholder bisa mengkopinya sendiri. Sehingga value-nya harusnya sama antara perusahaan yang levered maupun unlevered. Demikian. Nah, proposisi MM yang pertama ini itu sangat tergantung pada asumsi bahwa retail investor, si shareholder tadi, bisa meminjam dengan suku bunga yang sama dengan corporate interest rate. Dalam contoh tadi, korporasi meminjam dengan bunga 10%, personal juga bisa 10%. Nah, kalau misalnya halnya nggak demikian, tapi bunga pinjaman retail ternyata lebih besar, lebih tinggi daripada bunga pinjaman corporate, maka firm bisa menciptakan value buat shareholder dengan melakukan leverage. Ya, katakan kalau kita secara shareholder, secara pribadi mau melakukan homemade leverage, ternyata bunganya jauh lebih mahal dibandingkan kalau korporasi yang melakukannya, maka tentu ada selisih nilai di sana. Dan perusahaan akan creating value dengan meminjam ya dari bank gitu ya, bonds, dibandingkan kalau kita meminjam lebih mahal. Ada value creation terjadi ketika suku bunga ini nggak sama. Nah, MM mengatakan suku bunga ini harusnya sama. Sehingga value perusahaan yang levered dan unlevered jadi sama lagi, nggak ada bedanya. Tidak ada keuntungan korporasi minjem dibanding individu yang minjem. Itu kata MM. Masuk akal nggak ya? Jawabannya iya, masuk akal. Secara pribadi kalau saudara jual beli saham, secara pribadi individual, Anda kalau membuka akun ya di sebuah brokerage, Anda membeli saham itu menjadi jaminan di perusahaan broker. Nah, seorang investor itu harus wajib menyetor modal atau sahamnya dijual kalau jaminannya turun, nilai jaminannya turun. Jadi kalau katakan Anda punya 1 miliar atau 100 juta di broker tertentu dalam bentuk saham milik Anda sendiri, itu jaminan yang mereka pegang, dan kalau nilainya turun drastis Anda disuruh setor lagi
supaya bisa menutupi pinjaman Anda terhadap broker kalau Anda punya pinjaman terhadap broker itu. Nah, atau kalau Anda nggak mau, itu akan dijual oleh broker karena si broker itu punya akses terhadap saham Anda. Jadi kalau misalnya Anda meminjam dari broker, minjam uang dari broker itu bisa namanya margin ya. Resiko gagal bayar dari kita di mata broker itu sangat kecil. Resiko gagal bayar. Kenapa? Karena sahamnya mereka yang pegang, jaminannya ada di tangan mereka. Ya, jadi resiko memberikan pinjaman, broker yang ngasih pinjaman untuk upaya homemade leverage tadi. Ya, misalnya Anda minjam ke broker, itu resikonya kecil buat si broker. Dan karena resikonya kecil, maka suku bunga yang diberikan oleh broker kepada investor sangat mungkin nilainya sama saja dengan suku bunga pinjaman corporate. Ya. Nah, sekali lagi ya, shareholder secara pribadi akan bisa meminjam dengan suku bunga yang sama dengan corporate karena resikonya kecil. Toh saham kita ada di broker. Dengan demikian, strategi homemade tadi harusnya cost-nya dalam segi bunga itu sama saja dengan corporate interest rate. Ya, kalau corporate minjem, interest rate-nya sama aja dengan personal. Nah, kalau suku bunga pinjaman retail dan corporate sama saja, berarti apa yang dilakukan korporasi bisa dilakukan secara pribadi, homemade leverage oleh investor, dan dengan demikian tidak ada perbedaan firm value, tidak ada value creation terjadi ketika sebuah perusahaan mengubah struktur modalnya dengan menambah atau mengurangi hutang di dalam permodalan mereka. Demikian ya. Jadi asumsi MM yang pertama ini masuk akal nih asumsinya. Sehingga orang percaya hal ini ya. Nilai perusahaan firm, nilai antara perusahaan yang levered dan yang unlevered itu selalu sama. Ya, selalu sama kalau tidak ada corporate tax ya, dan kita masih membahas kasus yang tanpa corporate tax. Nah, proposisi yang kedua adalah implikasi dari struktur modal terhadap resiko untuk shareholder. Tadi proposisi pertamanya adalah terhadap firm value. Firm value yang levered sama unlevered itu sama. Sekarang bagaimana dampak dari struktur modal terhadap resiko untuk shareholder? Nah, proposisi yang kedua dari MM mengatakan resiko untuk shareholder akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah leverage atau utang. Sekarang kita coba lihat kembali kasus dalam skenario expected dari Transam tadi. Kita lihat return on equity-nya naik dari 15% ketika perusahaannya tidak punya hutang menjadi 20% ketika dia levered. Ya, kita lihat dulu di sini ya. Coba kita lihat dalam kasus di mana dia tidak punya utang, unlevered nih ya, ini unlevered, kolom expected, ini 15%, ternyata setelah dia minjem utang, ya dia punya utang, return on equity-nya naik dari 15 ke 20%. Nah itu ya, jadi buat shareholder menguntungkan karena ROI-nya naik dari 15 ke 20%. Namun, kita juga tahu tadi resiko buat shareholder juga meningkat pada saat yang sama. Range EPS-nya berubah ya. Ketika dia unlevered, dia 1, 3, atau 5. Tapi ketika dia levered itu antara 0 sampai 8 EPS-nya. Kita lihat ya, sekali lagi di tabelnya. Seperti ini. Nah, 1, 3 atau 5 ketika dia unlevered, tapi ketika dia levered 0, 4 atau 8. Jadi range-nya jadi lebih lebar. Seperti itu ya. Nah, ROI naik, range dari EPS juga naik. Artinya shareholder dari levered firm akan menikmati return yang lebih bagus daripada unlevered firm pada saat bisnisnya sedang bagus, berkembang baik. Namun akan mendapatkan return yang lebih jelek pada saat bisnis tidak berkembang. Artinya lebih buruk daripada kalau perusahaannya unlevered.
Ya, itu digambarkan oleh kemiringan garis levered pada gambar 16.2 tadi. Gambarnya lebih tegak ya, garis putus-putus di mana perusahaan punya utang. Artinya ketika EBI, ya, earning before interest-nya bagus, perusahaan lagi berkembang pesat, maka utang itu akan meningkatkan EPS. Tapi ketika bisnis tidak berkembang, lagi turun, resesi, justru itu akan menurunkan EPS dengan lebih tajam. Artinya karena resiko perusahaan levered lebih tinggi, ya. Kalau lagi bagus dia lebih bagus EPS-nya, tapi kalau bisnis lagi jelek, EPS-nya akan turun lebih banyak. Maka shareholder perlu mendapatkan expected return yang lebih tinggi ketika perusahaannya berutang. Risikonya lebih besar buat si shareholder. Nah, itulah yang kita lihat di sini. Returnnya juga lebih bagus kan? 15 jadi 20. Ya, harusnya dalam keadaan normal cuma dapat 15, kalau dia unlevered, dia akan mendapatkan return yang lebih bagus 20% ketika dia levered. Kenapa? Karena dia pada saat yang sama juga menanggung resiko yang lebih besar. Ya, artinya EPS yang dia akan nikmati itu range-nya akan lebih besar. Iya kalau bagus. Ya, maka dia akan terima naik, tapi ketika turun dia akan terima ROI juga yang lebih buruk. Saya kasih lihat lagi dalam tabel sebelumnya. Ya, jadi ROI-nya di sini antara 5, 15, 25, di sini bisa memang di sini kasusnya naik ke 20, bahkan kalau lagi ekspansi dari 25 naik ke 40. Tapi pada saat bisnis lagi nggak jalan, dari 5 malah turun ke 0. Ya, jadi itu. Jadi wajar shareholder mengharapkan return yang lebih bagus kalau perusahaannya punya utang. Dia berharap ada return yang lebih tinggi. Ya, jadi argumennya adalah shareholder berharap atau memiliki expected return on equity yang semakin besar dengan penambahan hutang. Ya, berargumen bahwa expected return on equity itu berbanding lurus dengan leverage karena resiko bagi equity holder meningkat dengan adanya leverage. Semakin banyak utang dalam perusahaan, maka expected return on equity itu harusnya juga naik. Demikian. Nah, sekarang kita akan coba mengkuantifikasi hubungan antara struktur modal dengan return on equity. Nah, kita tahu rumus weighted average cost of capital adalah sebagai berikut. RWACC ini adalah firm's weighted average cost of capital. Itu adalah rata-rata tertimbang dari cost of equity, RS, ya, cost of equity atau disebut juga expected return on equity, ini cost of equity, dan cost of debt, RB, ya. RB ini adalah cost of debt, ini cost of equity. Dan weighted average cost of capital adalah rata-rata tertimbang. Berarti berapa persen nilai equity atau stok di dalam permodalan perusahaan, bond ditambah S ini adalah firm value. Berapa persen sahamnya, equity-nya, S dibagi B plus S ini adalah persentase equity dalam modal dikalikan cost of equity, ditambah berapa persen hutang atau bonds di dalam firm value, ya, B plus S dikalikan cost of debt. Ya, jadi itu adalah rata-rata tertimbang dari dua elemen ini. Itu adalah weighted average cost of capital. Nah, sekarang kita lanjut. Sebagai implikasi dari proposisi pertama dari maka kita tahu firm weighted average cost of capital itu seharusnya konstan untuk perusahaan tertentu, tidak peduli seperti apa capital structure-nya. Nah, kok bisa begitu ya? Kenapa kita katakan berapapun utang dalam permodalan, WACC-nya ini harus sama terus. Kenapa bisa demikian? Karena dalam proposisi pertama dari kita mengatakan value dari unlevered firm itu sama dengan value dari levered firm. Ya, ini sudah kita tunjukkan sebelumnya. Value
firm value dari unlevered sama dengan levered firm. Artinya, value ini kan adalah present value dari free cash flow. Dalam keadaan perusahaannya unlevered maupun levered, ini harusnya sama present value dari free cash flow ini. Nah, kita tahu bahwa free cash flow untuk perusahaan unlevered sama saja dengan free cash flow untuk perusahaan levered kalau tidak ada tax. Sama saja free cash flow-nya. Nah, kalau free cash flow-nya sama, berarti yang menentukan value ini adalah tinggal discount rate-nya. Kan present value dari free cash flow itu adalah fungsi dari discount rate dan free cash flow. Nah, kalau free cash flow-nya sama dalam keadaan unlevered dan levered, berarti discount rate-nya harus sama dalam keadaan unlevered dan levered untuk menghasilkan value yang sama ini. Gitu ya. Jadi, proposisi pertama mengatakan value unlevered firm sama dengan value levered. Artinya, karena kita tahu free cash flow-nya sama, maka ketika menghitung present value ini untuk menghasilkan angka yang sama dalam keadaan levered dan unlevered, artinya discount rate-nya sama. Dan discount rate-nya adalah WACC. Sehingga kita simpulkan, karena value-nya sama, free cash flow-nya sama, berarti WACC-nya sama. Ya, konstan. Tidak peduli perusahaannya punya utang banyak atau sedikit. Nah, kita hitung ya dalam kasus Transam tadi. Ini rumus dari weighted average cost of capital tadi. Dalam keadaan unlevered Transam tadi kita tahu ya utangnya tidak ada, 0. Ya, jadi di komponen ini semua 0. Cost of debt-nya tadi 10%, cost of equity-nya adalah 15%. Ini adalah return yang didapatkan oleh shareholder ketika situasinya expected ya. Kita ingat kolom yang tengah tadi, 15% ya. Dan 100% dari equity. Jadi stoknya 8.000 dan firm value-nya juga 8.000. 8.000 per 8.000 1. Nah, berarti di sini 15% kali 1, maka value WACC untuk keadaan unlevered itu 15%. Nah, ini dapat dari mana hitungnya? Anda bisa lihat di sini ya. Kita lihat dari kolom expected di tabel 16.2 tadi, kita tahu bahwa expected earning ya dari unlevered firm itu 1.200. Ya, kemudian bahwa equity value-nya 8.000. Sehingga cost of equity-nya dari perusahaan yang unlevered ini dalam keadaan expected ya, skenario expected tadi yang di tengah, itu adalah 1.200 dibagi 8.000, 15%. Ya, itu adalah return on equity atau expected return on equity dari keadaan perusahaan yang unlevered. Jadi shareholder-nya akan mengharapkan angka ini ya kalau perusahaannya tidak punya utang, 15%. Itu adalah WACC, weighted average cost of capital dari perusahaan ini, 15%. Bagaimana dengan keadaan levered? Kita lihat ya. Dalam keadaan ini kita tahu struktur modalnya akan setengahnya berasal dari utang ya. Transam tadi 4.000 per 8.000 dikalikan 10% ditambah 4.000 ini adalah equity-nya. Kalau ini tadi utangnya dibagi struktur modalnya dikalikan 20%. Nah, kenapa ini 20%? Karena dalam keadaan levered kita lihat ya dari kolom expected di situasi levered kita tahu dia dapat earning after interest-nya adalah 800 dan nilai equity-nya 4.000. Jadi return-nya itu 800 per 4.000 adalah 20%. Ini adalah expected return on equity atau cost of equity-nya 20%. Nah, kalau ini dihitung ini sama 15%. Artinya WACC baik dalam keadaan unlevered maupun levered sama-sama 15%. Jadi WACC itu selalu konstan. Itu salah satu yang kita perlu pahami ya. Jadi WACC-nya selalu konstan, tetapi cost of equity-nya naik. Cost of equity-nya naik. Meningkat seiring dengan meningkatnya leverage. Kita akan lihat berikut ya. Nah, resiko yang naik tersebut
digambarkan dalam rumus berikut ini. Rumus berikut ini ya, di mana cost of equity dari sebuah perusahaan yang levered itu sama dengan R0, ini adalah return on equity dalam keadaan perusahaan unlevered ditambah perbandingan antara utang dibagi equity, debt equity ratio, dikalikan selisih antara cost of equity dari perusahaan unlevered yang nggak punya utang dikurangi cost of debt. Begitu ya. Nah, jadi sekarang R0 itu apa? R0 ini adalah cost of capital dari sebuah perusahaan yang 100% equity. Jadi no leverage. Jadi R0 ini adalah cost of equity atau return on equity ketika perusahaannya unlevered. Jadi dalam contoh tadi, earningnya kan 1.200 ketika di unlevered, dibagi value-nya 8.000, jadi 15% ya. 15% adalah R0-nya. Ini adalah cost of equity dari Transam tadi ketika dia tidak punya utang. Jadi kalau kita lihat di sini, rumusnya seperti ini jadinya. R0-nya 15%, ini adalah cost of equity ketika perusahaan tidak punya utang, ditambah debt equity ratio, utangnya ada 4.000, equity-nya ada 4.000, yang ini, dikalikan selisih antara R0, ya, jadi return on equity, cost of equity dari unlevered firm 15% dikurangi cost of debt-nya 10%, selisihnya 5%. Ini selisih dari R0 dikurangi RB. Ya, sehingga ini angkanya 20%. Ini adalah cost of equity-nya. Cost of equity dari perusahaan tersebut. Ya, jadi ini sama persis ya kalau kita lihat dalam perhitungan ini. Ya, ini dari 15 jadi 20. Cost of equity-nya dari 15 20. Ini karena adanya utang yang bertambah. Ya, kita bisa pakai rumus ini. Kita hitung dulu berapa cost of equity ketika perusahaannya tidak punya utang 15 ditambah berapa utangnya dibandingkan stok dikalikan selisih antara cost of equity unlevered dikurangi RB. Ini rumusnya ya, ketika tidak ada corporate tax. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam chart, maka kita bisa lihat di sini rumus yang tadi RS sama dengan R0 ditambah debt equity ratio dikalikan selisih antara R0 kurang RB, itu seperti ini. Ini kalau utangnya bertambah itu semakin besar debt equity ratio-nya. Semakin ke kanan, ini adalah sumbu debt equity ratio, ya. Dan ke atas adalah cost of capital. Berapakah cost of capitalnya? Nah, sekarang kita lihat. Ketika perusahaannya tidak punya utang, kita tahu tadi return on equity-nya adalah 15% sama dengan WACC-nya. WACC-nya juga tadi 15% ya, dalam hitungan yang di sini nih. Ya. Ketika perusahaannya tidak punya utang, maka cost of equity ini sama dengan di sini 15% ya. Jadi seperti itu. R0 sama dengan WACC. Ya, dan kita tahu ketika perusahaan yang tadi nambah utang, WACC-nya stay di 15% nih, sama terus di situ. Ya, kita lihat perhitungan sebelumnya. Di sini. Ya, ketika perusahaannya nambah utang di sini, tadinya di sini belum punya utang ya, sekarang dia punya utang. Ternyata WACC-nya sama. Ya, unlevered dan levered sama-sama 15%. Oke. Jadi ketika utang bertambah, WACC-nya sama terus. Bagaimana dengan RB? RB ini adalah cost of debt. Tentu berapapun utang perusahaan, suku bunganya sama saja ya. Kita lihat ini konstan. Ketika perusahaan yang nggak punya utang, ya suku bunga pinjaman ya tetap 10%. Ketika dia banyak utang juga ini tetap 10%. Jadi ini konstan ya. Dan kemudian kita lihat di persamaan ini, selisih antara R0 dari RB ini dalam contoh ini, di sini 15%, di sini 10%. Ini selisih 5% ya. Selisih 5%. Di sini 5% nih.
Nah, persamaannya adalah berapakah cost of equity? Cost of equity-nya akan naik terus, naik seiring dengan bertambahnya debt equity ratio. Ya, di sini bertambah debt equity ratio akan dikalikan 5% selisih ini. Ya, ini tinggal semakin banyak utangnya akan naik cost of equity-nya. Jadi cost of equity itu adalah R0, ya, mulainya awal kalau nggak punya utang, tapi kalau dia nambah utang tinggal dikalikan berapa debt equity ratio-nya, dikalikan 5% nih. Nambah terus cost of equity-nya. R0 ditambah di sini selisih antara R0 dikurangi RB dikalikan debt equity ratio. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada corporate tax, WACC-nya akan selalu sama, stay. Ingat ya, pertama bilang value perusahaan, levered sama unlevered sama. Dengan demikian, karena free cash flow-nya sama, WACC-nya pun sama. Berapapun struktur utang dalam perusahaan, struktur modal dalam perusahaan, berapa utangnya, itu tidak mempengaruhi WACC, tapi mempengaruhi cost of equity. Cost of equity akan naik, ya, ketika utang bertambah atau debt equity ratio-nya bertambah. Nah, demikian ya. Sekarang kita akan lihat dalam kasus lain, ini bukan Trans Am lagi, tapi Lutheran Motor. Ya, Lutheran Motor ini adalah sebuah perusahaan yang current company-nya memiliki cash flow 10 juta dolar, jumlah saham outstanding-nya ada 10 juta lembar, dan sedang berencanakan untuk membuka pabrik baru, investment baru, membutuhkan modal 4 juta dolar, dan project ini akan menghasilkan tambahan annual cash flow sebesar 1 juta dolar on top of yang 10 juta ini. Nah, dia mau invest dalam project ini, dan project ini net present value-nya nanti kita ketahui adalah 6 juta dolar ya, 6 juta dolar dengan equity ya, 100% equity. Kita akan lihat dulu, ini balance sheet-nya. Ketika dia all equity, maka aset yang sekarang atau current asset atau disebut old asset itu adalah 10 juta dolar ini dibagi discount rate-nya 10%. Cost of equity-nya 10%. Ya, ini adalah rumus perpetuity, masih ingat ya. Sehingga nilainya adalah 100 juta dolar. Ini adalah value asetnya. Cash flow ya, yang terus-menerus bisa dihitung sebagai sebuah aset. Present value-nya dihitung dengan rumus perpetuity dibagi discount rate-nya. Maka itu adalah value dari aset ini, dan tentunya itu adalah equity-nya juga. Ya, ini total aset di kiri, dia nggak punya utang, berarti 100% nilai equity-nya adalah 100 juta dolar yang terdiri dari 10 juta lembar saham. Ya, ini keadaan sekarang ya, sebelum dia beli pabriknya. Nah, kemudian si perusahaan tersebut mengumumkan bahwa dia akan melakukan project yang akan membutuhkan biaya awal 4 juta dolar, tapi menghasilkan present value dari future benefit-nya sebesar 10 juta dolar. Yaitu dalam bentuk perpetuity 1 juta dolar per tahun yang didiskon 10%. Ya, seperti perusahaannya menggunakan diskon rate 10%. Apa yang terjadi dengan hitungan neraca ini? Maka old asset-nya dia punya 100 juta dolar, net present value dari pabrik baru itu adalah 6 juta. 6 juta ini dapat dari mana? NPV ya. Ini NPV adalah CF0, berapa investment awal, minus 4 juta, ditambah benefitnya 10 juta. Present value dari future benefit 10 juta. 10 juta itu dapat dari mana? 1 juta yang dibagi dengan discount rate 10%. Ya, jadi modal awal minus 4 juta, lalu present value dari future cash flow-nya itu adalah 1 juta, ini tambahan cash flow dari project baru ya. Di sini tadi katakan dapat tambahan 1 juta annual cash flow yang baru ya. Kita capitalize, dihitung discount rate, dihitung present value-nya, ini 10 juta. Jadi 10 kurang 4 modal awal, ada tambahan value net present value ke perusahaan ini sebesar 6 juta. Sehingga total asetnya bernilai 106 juta dolar. Dan artinya karena ini 100% equity, terjadi kenaikan nilai equity dari 100 menjadi 106
juta dolar. Ya, jadi market value dari perusahaan ini langsung naik ketika diumumkan akan melakukan project baru ini yang memiliki NPV 6 juta dolar. Jadi market value per share naik tadinya 10 dolar menjadi 10,6 dolar per share. Asalnya di sini 100 juta ya, dibagi 10 juta artinya 10 dolar per lembar. Sekarang menjadi 106 juta untuk 10 juta lembar. Artinya naik menjadi 10,6 dolar per lembar. 106 juta dibagi 10 juta. Naik ya nilai per lembarnya. Ini setelah announcing dari project tersebut. Ini dia rencananya 100% pakai equity. Naik ya, jadi nilai equity-nya naik. Kemudian untuk membiayai, mendanai project tersebut, perusahaan tersebut memutuskan nggak mau ngutang tapi menerbitkan equity baru, raise new equity untuk project baru tersebut. Dia butuh uang sebesar 4 juta dolar untuk investment awalnya. Ya, di sini tadi kan butuh modal 4 juta. Sehingga ketika dia terbitkan saham baru, dia terima uang 4 juta nih. Proceed atau hasil dari penerbitan saham baru ditaruh di bank uangnya, dia jual saham baru senilai 4 juta dolar untuk buat pabrik baru nih uangnya nanti. Dan dia udah punya NPV dari pabriknya sebesar 6 juta. Ya, ini adalah net present value dari pabrik tersebut. Sehingga ditambah uang yang baru diterbitkan 4 juta ini, value company-nya adalah 100 ditambah 6, itu 106 nilai perusahaannya ketika baru announcement ya akan punya project NPV 6, ditambah ada modal baru 4 juta cash di sini ya, ditaruh di bank sehingga dia punya 110 juta. Dan nilai equity-nya juga tentunya harusnya naik ke 110 juta. Tetapi jumlah saham yang beredar tentu naik. Tadinya 10 juta menjadi 10 juta 377.358 lembar. Ini dapat dari mana nih tambahan sahamnya? Ini adalah penjualan saham baru seharga 10,6. Ya, ketika diumumkan akan punya project baru, nilai sahamnya per lembar naik dari 10 per lembar menjadi 10,6. Gitu ya. Jadi untuk menerbitkan 4 juta ini, mendapatkan uang 4 juta tinggal dibagi 10,6 per lembar, butuh 377.358 lembar saham baru. Sehingga total nanti yang beredar adalah 10.377.358 lembar. Ya, jadi begitu cara menghitungnya ya. Ketika diumumkan nilai saham udah naik dan untuk mendapatkan modal awal sebesar 4 juta tinggal dibagi harga saham yang baru. Ya, butuh tambahan saham sekian. Dan ini nilai totalnya adalah 110 juta dolar sama dengan nilai asetnya. Jadi ini modal sekarang sudah ada di bank. Nah, ketika dia invest, dana yang 4 juta tadi sekarang dimasukkan ke pabrik, dibelikan pabrik baru, maka akan menjadi seperti ini. Aset lamanya 100 juta dan dia punya present value dari pabrik tersebut adalah 10 juta. Yaitu dalam bentuk cash flow annual 1 juta yang dihitung present value-nya lewat perpetuity menjadi 10 juta. Ya. Jadi yang net present value 6 juta ditambah dana modal awal ini totalnya 10 berubah jadi pabrik ya. Berubah jadi cash flow nih. Ini tadinya net present value-nya 6 dari future cash flow ya, net present ya berarti udah dipotong dengan modal awal. Nah, modal awalnya 4, berarti 6 plus 4 ini udah berubah menjadi 10 juta sekarang. 10 juta dalam bentuk perpetuity. Ya, perpetuity seperti ini. 1 juta per tahun dihitung diskon rate itu 10 juta. Ya, jadi 10 juta ini adalah value dari pabrik barunya. Termasuk modal awal yang sudah diinvestasikan ya ke dalam pabrik ditambah NPV 6. Berarti total company value menjadi 110 juta dan di kanan tetap 110 juta dengan jumlah lembar saham 10, 377, 358. Nah, jadi cash flow dari cash flow annual ya tahunan dari perusahaan ini adalah 11 juta. 10 juta dari aset lamanya yang nilainya 100 juta. Kemudian dari aset barunya 1 juta yang baru. 10 tambah 1, 11. 11 juta
Nah sekarang itu tambahan per tahun ya, dia akan terima cash flow 11 juta per tahun. Sehingga kalau kita hitung berapakah expected return untuk equity holders adalah 11 juta dibagi 110 juta. Ya, value dari equity-nya. Nilai equity-nya ada 110 juta dan dia terima 11 juta tiap tahun, yaitu terima 10%. Jadi return on equity ya, RS cost of equity itu sama dengan R0, ini basisnya ya, karena dia memang nggak punya utang. Ini adalah cost of equity ketika perusahaannya unlevered, ya di sini nggak punya utang. Itu kita sebutnya apa? R0. Ya, jadi R0 ini adalah ketika cost of equity ketika perusahaannya nggak punya utang. Dan kita tahu angkanya 10%. Inilah cost of equity ketika si shareholder ya memiliki perusahaan Lutran ini dalam keadaan dia tidak punya utang, ya dia terima 10% per tahun. Nah sekarang kita mau bandingkan apa yang terjadi dengan cost of equity ketika perusahaannya sekarang mengubah struktur modal dengan mengambil pinjaman untuk membiayai proyek barunya. Nah kita tahu tadi ya, ketika perusahaannya awalnya adalah 100 juta, aset lama, equity awalnya 100 juta, kemudian dia announce ada new project yang NPV-nya 6, maka nilai asetnya langsung naik 100 juta ditambah 6 juta, ya 6 juta, sehingga totalnya 106 juta. Nah 6 juta ini sekali lagi adalah net present value, yaitu CF0, investment awalnya 4 juta, dan ini 10 juta. Ya itu adalah kapitalisasi dari cash flow tambahan dari pabrik baru, 10 minus 4, 6. Setelah diumumkan, nilai equity-nya naik ke 106 ya, pengumuman dari proyek baru. Kemudian perusahaannya juga mengumumkan akan menerbitkan hutang baru untuk membiayai yang 4 juta ini. Nah, karena itu baru pengumuman yang menerbitkan hutang dan tidak langsung mengubah hutang, tidak mengubah apapun, tidak mengubah cash flow, maka value-nya tetap seperti ketika baru mengumumkan project tersebut, NPV 6 tadi. Value-nya tetap 106, equity dan asetnya juga 106. Demikian ya. Nah, sekarang perusahaan tersebut tentu akan membiayai proyeknya dengan utang. Di sini ya, kita lihat kasusnya dia akan mengambil utang. Jadi instead of dia menerbitkan saham baru, sekarang dia terima 4 juta disimpan di bank juga. Tapi ini tidak berdasarkan dari tambahan equity, dia dari tambahan utang 4 juta sekarang. Nah total sebagaimana sebelumnya ini jadi 110 juta ini adalah total asetnya, itu dari 100 juta aset lama, NPV projectnya 6, ditambah dana dari bank pinjaman 4 juta, jadi total aset dia ada 110 sekarang. Dan di modalnya 110, yaitu 106 equity, 10 juta lembar, dia nggak tambah saham baru, dia nggak terbitkan saham baru, tetap 10 juta ditambah utang 4 juta. Nah ini adalah gambaran dari balance sheet-nya ketika dia sudah terbitkan utang baru. Nah kemudian uang tersebut 4 juta ini tentu akan diinvestasikan ke pabrik, ya sehingga seperti sebelumnya present value dari pabrik itu adalah 10 juta. Nah ini 10 juta ini adalah kapitalisasi ya, atau present value dari 1 juta tambahan cash flow dari pabrik baru dibagi discount rate 10%, ya itu adalah 10 juta value dari pabrik barunya, ya present value dari cash flow yang dihasilkan pabrik baru, sehingga totalnya 100 ditambah 10, total asetnya nilainya 110 juta, utang 4 juta, equity 106 juta, dan debt plus equity-nya modalnya total 110 juta. Nah sekarang bagaimana dengan cash flow-nya? Cash flow dari aset lama kita tahu 10 juta, ya, yang kalau dikapitalisasi dengan 10%, 10 juta dibagi dengan 10% itu jadi 100 juta ini. Ya, ini adalah cash flow dari aset lama. Ditambah cash flow dari aset baru 1 juta, yang kalau dikapitalisasi dengan 10% itu adalah 10 juta. 1 juta dibagi 10%, itu adalah perpetuity ya. Kemudian kita kurangi dengan suku bunga.
dengan bunga yang harus dibayarkan oleh si shareholder ya. Perusahaan ini kan harus bayar bunga. Yaitu 4 juta utangnya dikalikan, katakan utangnya bunganya hanya 6% ya. 6%. Jadi 6% kali 4 juta jumlah utangnya di sini itu adalah 240.000. Sehingga si shareholder akan terima bersihnya 10.760.000. Ya, kalau sebelumnya di contoh tanpa utang yang all equity tadi unlevered dia terima 11 juta. Ya, tapi di sini lebih kecil sedikit karena harus bayar bunga. Inilah yang akan diterima oleh si shareholder. Nah, jadi berapakah return on equity kalau kasusnya levered? Ya, menggunakan utang nih. Maka dia terima 10.760 dibagi 106 juta nilai equity-nya. 106 juta di sini ya, 106 juta nilai equity-nya. Jadi return on equity-nya adalah 10,15%. Ya. Nah, artinya apa? Return untuk shareholder dalam keadaan levered ini 10,15 lebih tinggi daripada sebelumnya ketika perusahaannya unlevered yaitu hanya 10%. Return on equity pada saat dia unlevered. Nah, hasil ini masuk akal ya. Kenapa? Seperti kita sudah jelaskan sebelumnya, perusahaan levered itu lebih beresiko. Kalau keadaan bagus, returnnya jadi tambah bagus. Ketika keadaan jelek, dia jadi tambah jelek. Jadi, return 10,15% ini sebenarnya persis sama dengan yang diajukan oleh proposisi kedua dari MM. Kita bisa coba hitung menggunakan rumusnya ya, tanpa menggambarkan tadi balance sheet. Kita bisa langsung hitung berapakah return on equity ini kalau kita menggunakan rumus MM proposisi kedua. Jadi return on equity RS ya itu sama dengan return pada saat unlevered ya, return on equity dari perusahaan unlevered ditambah debt equity ratio dikalikan selisih antara return on equity saat dia unlevered dikurangi cost of debt. Kalau kita coba plug in angka-angkanya, R0 kita tahu tadi return on equity ketika perusahaannya unlevered itu 10%, ditambah 4 juta ini jumlah utang dibagi nilai equity, debt equity ratio, dikalikan selisih dari R0, ya return on equity saat unlevered 10% dikurangi RB, cost of debt. Nah, itu adalah angkanya sama persis 10,15%. Jadi secara cepat Anda bisa pakai rumus ini daripada harus menghitung satu persatu seperti menggambarkan neraca step by step seperti barusan. Ya, Anda bisa hitung satu-satu kalau mau seperti ini. Tapi kita tahu sekarang poinnya adalah ketika perusahaan menambah hutang, ya debt equity ratio naik, cost of equity akan naik, sementara mudah-mudahan Anda masih ingat WACC akan stay the same. WACC akan stay the same, ya. Jadi kita sampaikan dulu ringkasan dari proposisi Modigliani-Miller, ada dua ya, two propositions, ada dua ketika tidak ada corporate tax. Jadi asumsinya pertama tidak ada tax, tidak ada transaction cost, kemudian tadi sudah dijelaskan borrowing rate untuk individual dan untuk korporasi sama, karena individual diasumsikan bisa melakukan homemade leverage sama dengan korporasi ya. Nah hasilnya apa? Ini perlu diingat ya betul-betul. Dalam proposisi pertamanya VL sama dengan VU. Value dari levered firm adalah sama dengan value dari unlevered firm. Kemudian proposisi keduanya cost of equity dari perusahaan yang levered itu sama dengan cost of equity dari perusahaan unlevered ditambah debt equity ratio dikalikan selisih antara cost of equity unlevered di atas ya, perbedaannya dari cost of debt. Gitu ya. Jadi ini boleh diingat nih dua proposisi ini. Nah, proposisi pertama lewat homemade leverage ya, ini intuisinya adalah individual itu bisa menduplikasi atau bahkan mengunduh ya efek dari corporate leverage. Jadi apa yang dilakukan corporate bisa dilakukan sendiri dan nilainya harusnya sama,
nggak ada efeknya, nggak ada perbedaan antara pinjaman korporasi atau pinjaman pribadi terhadap payoff dan investment awal dalam kasus leverage ataupun unleverage ya. Proposisi kedua, cost of equity itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya leverage karena resiko terhadap equity akan meningkat ya kalau kita menambah hutang. Jadi itu ya, ini tolong diingat ketika perusahaan berutang atau tidak, nilai perusahaan sama. Nilai perusahaan sama. Ya, value of the firm sama, tidak tambah besar. Ya. Dan akibatnya apa tadi? WACC-nya juga sama. Nah, tetapi yang kedua mengatakan resiko buat shareholder akan naik sehingga expected return buat equity ya, equity holders itu harusnya naik mengikuti rumus ini. Demikian adalah ringkasan dari proposisi MM dalam keadaan tanpa pajak. Nah, dalam bagian yang kedua, kita akan membahas dampak dari pajak corporate tax terhadap kedua proposisi dari Modigliani-Miller. Nah, kita lihat dulu apa yang terjadi dengan value dari perusahaan. Ya, di dua pie chart ini menggambarkan apa yang terjadi dengan value of the firm. Ya, kalau perusahaan itu all equity, maka sebagian dari free cash flow itu akan membayar pajak sehingga ada value dari kegiatan bisnis itu yang diambil pemerintah dalam bentuk pajak. Ini jatahnya pemerintah nih, tax. Ini adalah jatahnya shareholder. Dalam keadaan perusahaan tidak punya utang, maka value dari sebuah bisnis hanya dibagi dua. Sebagian diambil pemerintah, sebagian dimiliki oleh si shareholder. Nah, bisnis yang sama tersebut, ya, ketika menggunakan hutang, sebagian modal ini kita ganti utang, seperti ini, modalnya sebagian diganti utang, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan berkurang. Kalau semula sebesar ini, pajaknya tambah kecil, jatah pemerintah tambah kecil. Nah, jadi yang dimiliki investor, baik berupa kreditor ya, si kreditor akan memiliki nilai debt, shareholder akan memiliki nilai equity. Yang di-keep oleh kedua investor ini akan lebih banyak dibandingkan kalau dia 100% equity. Nih yang di-keep oleh investor ya. Investor itu bisa kreditor, bisa shareholder. Yang diambil pemerintah akan lebih sedikit dalam keadaan perusahaannya levered. Nah, artinya apa? Leverage ini akan menambah value yang di sini. Menambah value yang tidak diambil pemerintah. Begitu ya. Jadi perubahan struktur modal ini bisa meningkatkan value perusahaan. Ya, kenapa? Karena levered firm membayar lebih sedikit pajak dibandingkan dengan perusahaan yang 100% equity, unlevered. Sehingga jumlah dari seluruh utang ditambah equity dari perusahaan levered lebih besar daripada jumlah equity dari perusahaan unlevered. Demikian ya. Ini gambarannya supaya saudara lihat dari mana value-nya. Kenapa value perusahaan bisa lebih besar ketika perusahaan berutang adalah karena satu-satunya penjelasannya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih kecil. Demikian. Nah, kita akan lihat lewat contoh berikut yang menunjukkan bahwa levered firm membayar lebih sedikit pajak daripada unlevered firm untuk ukuran EBIT atau ukuran bisnis yang kurang lebih sama. Kita akan menggunakan contoh Water Products Company yang memiliki corporate tax rate sebesar 35% dan expected EBIT-nya 1 juta setiap tahun. Kemudian kita ketahui seluruh earning-nya sesudah bayar pajak itu dibayarkan langsung seluruhnya sebagai dividen. Kemudian perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan dua alternatif struktur modal. Dalam plan 1, Water Products itu tidak punya utang, berarti unlevered.
Dalam plan 2, perusahaannya mau memiliki 4 juta dolar utang, ya, yang kita sebut B, 4 juta, dan cost of debt-nya 10% atau RB-nya ya. Sehingga CFO dari Water Products membuat perhitungan berikut. Dia buat 2 kolom untuk gambarkan plan 1 dan plan 2. EBIT sama-sama 1 juta. Kemudian bunga yang harus dibayarkan ini tidak ada karena ini all equity, tapi dalam kasus kedua, plan kedua, dia bayar 400.000, yaitu 4 juta dolar utangnya dikalikan bunganya RB 10%, ya. Jadi RB dikali B, 10% kali 4 juta. Kemudian berarti earning before tax itu adalah EBIT dikurangi RB kali B, ya, dikurangi bunga yang dibayar. Jadi earning before tax adalah earning before interest and tax dikurangi interest. Ya, jadi ini 1 juta, di sini adalah 600.000. 1 juta dikurangi bunga 400, sisa 600.000. Kemudian harus bayar pajak 35%. Nah, 35% dari 1 juta adalah 350.000. Dan dalam case kedua hanya membayar 210.000, lebih sedikit pajaknya. Karena earning before tax-nya 600.000. Ini adalah pajak korporasinya, jadi lebih kecil ya. Karena 400.000 ini dianggap sebagai beban bagi perusahaan, sehingga yang dikenakan pajak hanya yang dari 600.000 itu. Pajaknya lebih sedikit. Jadi earning after tax setelah bayar pajak tersisa 650.000 dalam keadaan unlevered, dan dalam keadaan levered 390.000. Yaitu 600 kurangi 210. Jadi rumusnya itu adalah earning after tax itu sama dengan EBIT dikurangi RBNB, ya, EBIT dikurangi RB kali B, ya, RBB dikalikan 1 minus tax rate dikalikan 65%, ya. 65% dikalikan 600.000 ini. Itu yang diterima shareholder. Ya. Nah, berapakah total cash flow atau free cash flow yang diterima oleh kedua investor, stockholder dan bondholders, debt holders ya. Maka dalam kasus pertama hanya ini 650.000, sedangkan dalam case kedua 790.000. Kok bisa lebih besar? Karena bukan hanya shareholder terima 390.000, tapi bondholders terima pembayaran bunga sebesar 400. Jadi 400 tambah 390.000 itu adalah 790.000. Nah, sehingga kalau kita lihat rumusnya ya, berapakah yang diterima baik stockholder maupun bondholders bisa mengikuti rumus ini ya. Jadi EBIT dikurangi RB kali B, ya, dikali 1 minus TC, ini yang di sini, ya, ditambah diterima bondholders. Bondholdersnya terima bunga yang 400.000 ini ya, yaitu RB kali B. Sehingga ini bisa saya sederhanakan ya, jumlah ini dalam perkalian yang di bawahnya, yaitu itu adalah EBIT dikalikan 1 minus TC ini kali ini, kemudian minus RB kali B ya, kemudian ini dikalikan dengan yang di sini TC ya. Jadi minus RB kali B yang di satu ini ditambah ini kali ini ya, minus ini kali minus ini, jadi TC kali RB kali B ini kali ini ditambah yang diterima bondholders RB kali B ya, dan ini bisa disederhanakan menjadi rumus yang di kanan ya. Yang diterima keduanya adalah EBIT dikalikan 1 minus TC ya, ditambah TC kali RB kali B, karena yang ini dan yang di sini saling menghilangkan. Ini saling menghilangkan. Jadi ini rumus sederhana, nggak perlu dihafalkan ya. Tapi ini hanya untuk membayangkan ya struktur cash flow yang diterima oleh stockholder dan bondholders. Ini yang diterima oleh keduanya ya. Nah, seperti itu. Nah, berapakah penambahan value yang dialami oleh perusahaan? Ya, kalau kita lihat di sini jumlah bunga yang dibayarkan itu adalah RB dikalikan jumlah utang 4. Dalam contoh tadi kan di sini 4 juta, di sini 10% ya.
Nah, pengurangan pajak dalam contoh tadi adalah 35% tax rate ya, dikalikan 10% kali 4 juta. Nah, ini kan 400.000 nih. 400.000 RB kali B, jumlah bunganya 400.000 dikalikan tax rate-nya 35%. 140.000. Inilah saving pajaknya. Nah, itu ya, selisih pajaknya dari 350.000 menjadi 210, lebih kecil. 140.000 turun 140.000. Itu adalah tax rate dikalikan RB kali B, ya. Nih, tax rate dikalikan RB kali B. Ini nih, ada tambahan value ini. Ya, ini tambahan value-nya nih. Sebesar 140.000. Ya, 35% dikalikan 400.000 ini. Nah, kalau ini kita hitung present value-nya, ya, berapakah present value dari tambahan saving tahun demi tahun ini? Ini bisa kita anggap sebagai sebuah perpetuity. Kalau kita diskon seperti debt, menggunakan diskon rate-nya debt ya, karena resikonya adalah sama dengan debt. Sekali lagi ya, setiap menghitung present value Anda menggunakan diskon rate yang sesuai dengan tingkat resiko dari cash flow-nya. Ini cash flow-nya terkait dengan utang, maka harus menggunakan cost of debt sebagai diskon rate. Nah, jadi present value dari perpetuity ini, kita saving tiap tahun 140.000 ya, TC kali RB kali B, dibagi dengan cost of debt, itu sama dengan TC kali B. Berapakah tax rate-nya dikalikan jumlah utang. Inilah present value dari pengurangan pajak. TC kali B. Ya, ini diingat ya, ini penting sekali. Ini adalah yang kita sebut tax shield, perlindungan pajak karena punya utang. Berapa value yang Anda ciptakan kepada perusahaan ketika kita berutang adalah berapakah nilai corporate tax dikalikan berapakah utang kita. Itu adalah present value dari tax saving yang kita peroleh dengan berutang. Demikian ya. Jadi TC kali B itu adalah tax saving kita, dihitung dengan present value, diasumsikan terjadi perpetuity. Nah, jadi menurut ya, kalau kita lihat value of levered firm itu kita akan coba lihat rumusnya seperti apa. Karena ini tidak sama dengan value dari unlevered firm. Sekarang kita lihat dulu rumus dari unlevered firm. Value dari unlevered firm itu adalah EBIT dikurangi pajaknya, ya, karena dia nggak bayar interest, nggak ada utang ya, unlevered. EBIT dikalikan 1 minus corporate tax, ini adalah cash flow yang diterima shareholder, dibagi dengan cost of equity dari unlevered firm. Itu adalah value dari unlevered firm. Jadi present value dari unlevered firm itu sama dengan firm cash flow after corporate tax, EBIT kali 1 minus TC, yang kita kapitalisasi dihitung diskon rate-nya dengan R0, cost of capital atau cost of equity dari all equity firm. Ya. Nah, tentu kita harus perhatikan bahwa sekarang R0 ini akan mendiskon after tax cash flow ya. Jadi R0 ini adalah cost of capital dari all equity firm. Nah, proposisi pertama dari ketika ada corporate tax, kalau yang sebelumnya dalam chapter sebelumnya itu without tax ya, sekarang kalau ada corporate tax, value dari levered firm adalah value dari unlevered firm ditambah tax shield. Ya, ini RB-nya tadi dicoret ya, sama. Berarti ini adalah tax saving yang kita peroleh ya dari adanya utang. Ini jumlah utangnya dikalikan corporate tax, itulah penghematan pajak kita. Kalau kita hitung present value-nya dibagi diskon rate-nya, ini menjadi TC kali B. Ya, ini saling menghilangkan TC kali B. Ini yang adalah kita sebut tadi apa? Tax shield. Ya, jadi nilai dari perusahaan yang levered itu adalah sama dengan nilai unlevered ditambah dengan tax shield. Ini adalah present value dari tax saving. Ya, artinya perusahaan levered lebih besar nilainya dibandingkan unlevered firm karena adanya tambahan tax shield. Demikian ya.
Jadi itu proposisi pertama dari MM ketika ada pajak. Kalau sebelumnya ketika tidak ada pajak, VL sama dengan VU. Itu yang MM katakan. Nah, sekarang kita akan menghitung ya, memberikan ilustrasi perhitungannya bagaimana menghitung value dari levered firm ketika ada pajak. MM ketika ada pajak menggunakan Divided Airlines. Sekarang Divided Airlines ini adalah perusahaan yang unlevered. Kemudian perusahaannya berharap bisa mengenerate 153 dolar 85 sen EBIT ya dalam bentuk perpetuity terus menerus. Kalau corporate tax-nya 35% ya. Kemudian artinya perusahaan ini akan menerima after tax earning-nya 100 dolar. Berarti kalau ini potong pajak ya 153,85 dikalikan 1 kurang 35% pajaknya itu menjadi 100 after tax earning-nya. Kemudian asumsinya semua after tax earning itu dibayarkan sebagai dividen. Kemudian perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan untuk melakukan restrukturisasi modal, capital, untuk meminjam 200 dolar sebagai utang. Nah, cost of debt-nya 10%. 10% ya. Unlevered firm di dalam industri yang sama mempunyai cost of equity sebesar 20%. Berapakah nilai dari perusahaan Divided Airline ini? Nah, perhitungannya cukup sederhana ya. Value dari Divided Airlines ketika dia melakukan leverage, VL sama dengan value unlevered ini ditambah tax shield-nya. Jadi itu adalah 100, itu adalah 153,85 di sini dikalikan 1 minus 35%, total ini adalah 100 dibagi ini adalah R0 cost of equity dari perusahaan yang unlevered yaitu 20%. Ini kita tahu dari perusahaan-perusahaan lain cost of equity-nya atau average return on equity dari perusahaan yang unlevered itu 20%. Jadi ini didiskon 20% ditambah dengan tax shield-nya 35% dikalikan jumlah utang 200. Jadi 500 ini VU-nya, value of unlevered ditambah tax shield 70, 570. Nilai dari perusahaan divided ketika dia melakukan leverage. Jadi 570 itu lebih besar daripada keadaan unlevered yang hanya 500. Di sini ya, value dia hanya 500 di sini. Karena dia mengalami tax shield 70. Jadi value of levered firm levered equity-nya adalah 570 dikurangi utang dia 200 ya. Berarti nilai sahamnya adalah 370. Nilai company-nya 570, utangnya 200, nilai equity-nya 370. Nah, sekarang kalau kita mau coba gambarkan nilai dari perusahaan ini sebagai fungsi dari leverage itu bisa digambarkan dalam ilustrasi berikut. Ya. Nah, tadi kita udah tahu ya, ketika perusahaannya tidak punya utang, ini gambaran jumlah utang. Ke atas ini adalah value of the firm. Waktu nggak punya utang nilainya 500, waktu utangnya 200 dia 570, ya karena dia punya tax shield di sini. Semakin banyak utangnya akan semakin besar nilai company-nya, value of company-nya. Ya, jadi VL sama dengan 500 ditambah 36% dikalikan utang. Ya, jadi semakin banyak utangnya akan semakin besar nilai company-nya. Itu artinya dari proposisi pertama dari MM ya ketika ada corporate tax. Nah, sekarang bagaimana efek dari struktur modal terhadap expected return on equity ya ketika ada pajak. Ya, jadi apa hubungan pengaruh leverage utang terhadap return on equity ketika ada pajak?
itu adalah proposisi yang kedua dari Miller Modigliani ya. Itu seperti ini. Cost of equity dari perusahaan yang levered itu sama dengan cost of equity dari yang unlevered ya, cost of equity unlevered ditambah debt equity ratio dikalikan 1 minus corporate tax rate dikalikan selisih antara R0 kurangin RB. Ini sama ya, R0 ini adalah cost of equity dari perusahaan all equity, no leverage, dikurangi cost of debt. Jadi ini rumusnya sama persis dengan sebelumnya, kecuali ada tambahan di tengah ini, 1 minus TC. Kalau di proposisi kedua dalam keadaan tanpa pajak, ini nggak ada yang di tengah ini. Ya, begitu. Jadi kalau kita coba terapkan di perhitungan ini di atas kepada divided, maka berapakah cost of equity dari perusahaan divided airlines ya? Itu adalah 20%, kita tahu ini R0, company lain semua punya ROE, return on equity 20%, ditambah debt equity ratio, debt-nya 200, equity value-nya tadi 370, dikalikan 1 minus TC, dikalikan R0 dikurangi RB. Itu angkanya keluarnya 0,2351. Ya, jadi RS-nya ini lebih tinggi daripada R0 ya. Naik cost of equity-nya. Ya, dari rumus ini. Demikian. Nah, jadi kalau digambarkan dalam grafik ya, maka ini saya coba gambarkan mirip yang sebelumnya. Di sini adalah debt equity ratio dan di atas adalah cost of capital. Ya, kita tahu tadi cost of debt-nya 10%, stay berapapun utang perusahaan dia tetap RB-nya 10%, inilah cost of debt. Lalu ketika perusahaan tidak punya utang sama sekali, debt equity ratio-nya 0, maka cost of equity-nya dari all equity firm adalah 20%. Lalu ketika perusahaannya berutang sebanyak 200, berarti debt equity ratio-nya 200 dibagi 370, nambah ke sini, maka RS-nya naik menjadi 0,2351. Itu adalah cost of equity-nya. Jadi naik ya, dia akan naik seiring dengan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Nah, rumusnya seperti ini. RS sama dengan R0 ditambah 1 minus TC dikalikan R0 kurang RB dikalikan debt equity ratio. Ini kenapa saya taruh di belakang, ini seperti X ya. Di depannya ini adalah seperti kemiringan gradien dan di sini sumbu X-nya ya. Jadi kalau ini gambar XY, ini seperti garis. Ini adalah gradiennya dan ini variabel X-nya. Jadi dalam kasus divided airline tadi ini adalah 20% ditambah 65% ya. Dikalikan 10% dikalikan 200 per 370 ya. Nah, ini 1 kurang TC ini 65% ya. Kemudian RS kurang RB tadi adalah 10%. Kita tahu 20% dikurangi 10 ya, selisih ini adalah 10% dikalikan 200 dibagi 370. Ya, itu sama dengan 0,2351. Jadi dari sini kita lihat financial leverage itu menambah risiko kepada equity ya, sebagai kompensasinya cost of equity naik seiring dengan meningkatnya risiko perusahaan. Nah, kita lihat bahwa R0 ini adalah single point ya, sementara yang ini adalah garis ya, semuanya ini garis. Nah, yang menarik di sini WACC-nya turun. WACC-nya turun dengan bertambahnya utang. Kenapa? Karena sekali lagi value dari levered firm lebih tinggi daripada value dari unlevered firm. Artinya apa? Discount rate dari levered firm harus lebih kecil dibandingkan discount rate ya daripada unlevered firm. Karena cash flow yang dihasilkan perusahaannya sama. Begitu ya. Jadi WACC, weighted average cost of capital dari perusahaan yang punya leverage ini akan lebih kecil dibandingkan ketika perusahaannya unlevered. Nah, ini beda ya, kalau dalam gambar sebelumnya ini garis lurus nih, WACC-nya garis merahnya lurus. Ya, value company-nya nggak berubah, maka WACC-nya stay. Tapi sekarang semakin banyak utangnya,
VL akan naik, value company-nya naik, sehingga artinya discount rate-nya pasti turun. Ya, WACC dari perusahaannya pasti turun. Nah, sekarang kita mau mengecek apakah betul cost of equity dari divided airline ini naik dari kondisi sebelum levered, yaitu 20%, menjadi cost of equity naik ke 23,51% saat dia levered. Nah, kita tahu bahwa shareholder itu akan menerima cash flow yang di atas ini ya. Dia terima EBIT, earning before interest dan tax, kemudian dia bayar interest sebesar RB kali B, ya EBIT dikurangi bunganya ini, sehingga dia menjadi earning before tax, kemudian dikalikan 1 minus TC karena dia bayar corporate tax sebesar TC. Ini adalah cash flow yang dia terima setiap tahun ya, perpetuity-nya. Nah sekarang kalau mau ditanya berapa present value dari perpetuity ini, tinggal dibagi dengan discount rate yang sesuai, yaitu cost of equity, RS. Itu adalah present value dari cash flow yang diterima oleh shareholder. Dan present value itu kita namakan equity value, S. Nah dari perhitungan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa nilai equity itu adalah 370. Sebelumnya kita udah sempat hitung ya, tahu dari mana nih? Masih ingat mungkin ya? VL itu adalah VU, value dari unlevered firm, ditambah tax shield. Ya, 500 ditambah 70. 500 ditambah 70 ya. Ini kita tahu value of unlevered-nya 500 dan TC kali B-nya 70, sehingga 570. Ini adalah value dari levered firm. Kemudian kita tahu utang dia adalah 200 ya. Jadi 570 ini 200-nya utang. Berarti equity-nya 370. Ya, kita mau tunjukkan apakah betul menurut perhitungan di atas ini ya, sebagai implikasi dari Modigliani Miller itu betul-betul 370. Tinggal kita hitung ya. Maka untuk divided airline kita dapat 153,85, ini adalah EBIT-nya. Ya, kemudian dikurangi 10% kali 200, utang dia 200, dan di sini 10% suku bunganya, dikalikan 1 minus corporate tax, kemudian dibagi dengan cost of equity. Ya, cost of equity yang kita hitung lewat rumus Modigliani Miller itu adalah 23,51%. Itu lewat rumus MM yang di sini ya. Nih, rumus yang di sini nih, rumus ini. Ya. Ini keluarnya 23,51%. Nah, kalau ini benar ya, kalau ini angka ini benar, maka harusnya value of stock-nya juga sama. Ya. Sekarang kita coba masukin, kita plug in ke sini RS-nya. Kalau menurut rumus Modigliani Miller yang kedua, itu harusnya 23,51%. Ya, ternyata hasilnya sama persis, 370. Sama dengan perhitungan tanda kutip ya, manual sebelumnya ya, tanpa rumus yang kita hitung satu persatu. Berarti ini mengkonfirmasi ya bahwa betul RS ini adalah 23,51% di sini ya, menggunakan rumus MM yang kedua. Nah demikian, jadi saya juga perlu tampilkan bahwa hubungan antara WACC tadi itu akan semakin turun ya ketika debt equity ratio naik. Itu hubungannya bisa digambarkan dengan rumus di bawah ini. Jadi cost of capital, weighted average cost of capital dari perusahaan itu sama dengan berapakah jumlah stok dibagi total modal, persentase saham dikalikan cost of equity, ditambah komposisi utang ya dalam permodalan, B dibagi VL dikalikan cost of debt dikalikan 1 minus TC. Ada elemen ini ya. Jadi dalam kasus divided airline tadi, WACC-nya adalah 370 dibagi 570 dikalikan 0,2351, ini adalah RS ya, ditambah 200 per 570 dikalikan 10%, dikalikan 1 minus corporate tax, ini sama dengan 17,54% ya. Berarti ketika utangnya di sini 200, debt equity ratio-nya 200 per 370 ya, maka WACC-nya turun. Semula di sini ketika nggak ada utang ya, all equity itu 20%, WACC-nya turun ke angka 17,54% ya. Jadi WACC turun,
VL naik, RS naik. Nah, jadi itu ringkasan dari proposisi Modigliani-Miller ketika ada corporate tax. Nah, pertama asumsinya korporasi itu membayar pajak dengan rate TC, ya. Kemudian tidak ada transaction cost, dan kemudian masih sama individual dan korporasi bisa meminjam dengan suku bunga yang sama. Nah, hasilnya apa? Yang paling penting, proposisi pertama mengatakan nilai perusahaan from value dari levered lebih besar daripada perusahaan unlevered sebesar tax shield. Ya, jadi value unlevered ditambah dengan tax shield. Ya, seperti itu. Kemudian tentu ini asumsinya utangnya terus menerus ya, nggak dibayarin, dicicil gitu. Tapi ini utang yang terus menetap dalam struktur modal, perpetual debt. Nah, terkait dengan hal ini tentu tadi sudah kita tunjukkan juga WACC dari perusahaan levered akan lebih kecil daripada WACC dari perusahaan unlevered. Ya, karena from value-nya juga naik, artinya discount rate-nya turun. Nah, proposisi kedua dari Modigliani-Miller adalah mengatakan cost of equity juga akan meningkat seiring bertambahnya debt equity ratio. Ya, rumusnya sama ya, RS sama dengan R0, ini adalah cost of equity without leverage, ditambah debt equity ratio dikalikan R0 kurang RB, tapi kali ini ada ekspresi tambahannya 1 minus TC. Ya, jadi cost of equity naik. Nah, intuisinya bagaimana? Nah, karena korporasi bisa mengurangi interest payment, ya, tetapi tidak bisa mengurangi dividen sebelum menghitung pajak, ya, maka corporate leverage akan mengurangi pembayaran pajak korporasi. PPh-nya si perusahaan itu akan tambah kecil karena pembayaran bunga kepada investor bisa dianggap sebagai biaya perusahaan. Ya, sehingga mengurangi tax yang harus dibayarkan oleh si company. Kemudian proposisi kedua, cost of equity akan naik dengan adanya leverage karena resiko terhadap equity-nya juga naik. Nah, demikian penjelasan tentang proposisi Modigliani-Miller. Dari sana kita melihat bahwa nilai perusahaan akan naik seiring dengan bertambahnya leverage. Dan dengan demikian, pertanyaan logis berikutnya adalah, bila leverage meningkatkan from value, mengapa perusahaan tidak meminjam sebanyak mungkin, menaikkan leverage setinggi-tingginya? Nah, jawabannya adalah karena resiko perusahaan juga meningkat. Ya, tadi dikatakan cost of equity juga naik karena adanya peningkatan resiko. Jadi bukan hanya pada waktu bisnis baik, ya, return on equity itu akan meningkat pesat dengan adanya leverage. Tapi sebaliknya keuntungan perusahaan juga akan menurun lebih tajam pada saat bisnis tidak berjalan baik. Bahkan bisa sampai gagal bayar hutang, ya. Gagal bayar itu kategori pilot, ya. Jadi itu yang kita sebut dengan default risk. Baik, itu kesimpulannya. Pada saat ada corporate tax, value perusahaan akan bertambah senilai tax shield, tetapi pada saat yang sama risiko juga naik, dan itu yang membatasi leverage yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian materi kita untuk sesi capital structure. Tetap semangat dan sukses untuk Anda sekalian.